Halo semuanya teman-teman Aquarius. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya, walaupun pandemi COVID-19 belum usai juga dan kita masih berada dalam masa PPKM darurat. Tetap semangat ya teman-teman. Selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Salam kenal ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Aquarius di bulan Juli tahun 2021 ya. Periode tanggal 16 sampai 31. Bacaan ini sifatnya sangat universal, jadi tidak akan cocok untuk kalian semua yang menonton video ini ya. Apapun hasil readingan ini, ambillah dengan bijaksana ya, sisi yang baik, yang bermanfaat dan sesuai dengan energi kalian di sana. Oke. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi dari aku, bisa hubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Terima kasih teman-teman. Oke, aku akan langsung mulai aja readingannya. Aku akan tarik energi kalian secara universal sebelum aku shuffle kartu-kartunya. Oke. Bagaimana asmara dari zodiak? Bagaimana asmara? Oke, enggak apa-apa, keluar ya. Bagaimana asmara dari zodiak Aquarius di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 16 sampai 31 ya. Oke. Wow, banyak kartu yang keluar ya, tidak aku ambil, nanti tidak valid. Sebentar. Oke, aku shuffle lagi ya. Bagaimana asmara zodiak Aquarius di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 16 sampai 31 ya. Oke, tidak ada yang lompat, kita tarik aja. Ada yang jatuh satu ya, kita tarik aja ya. Oh, ada. Oke, kalau nggak ada ditarik aja ya teman, daripada capek shuffle-nya. Ya, kita tarik aja 3 kartu aja ya. Oke, energinya agak lucu di sini yang aku rasakan ya. Oke, yang aku maksud lucu nanti kalian pasti tahu sendiri ya. Kita bacakan satu persatu kartunya, ceritanya jadi apa, prok gitu ya. Oke, di sini aku melihat dan merasakan bahwa akan ada gitu ya orang masa lalu kalian gitu ya, yang akan hadir kembali. Orang ini tuh dulu tuh pergi dari kalian gitu ya, namun dia merasa kehilangan rupanya atau merasa rindu. Jadi kalian ini akan kembali melihat kehadiran orang ini dalam hidup kalian ya. Oke, karena alasan dia itu hadir kembali dalam hidup kalian tuh karena dia merasa kosong, merasa hampa hidupnya tanpa kalian ya, seperti itu. Oke, jadi orangnya sudah nggak tahan lagi untuk nggak hubungi kalian, untuk nggak koneksi dengan kalian, untuk nggak bertemu dengan kalian di sini ya. Sudah nggak tahan gitu. Oke, tidak tahan, merasa rindu juga mungkin ya.
Namun dia juga di sini berpikir gitu ya, bahwa dia datang ke kamu tapi nggak tahu gitu posisi kamu saat ini ada orang lain atau enggak gitu, apakah kamu masih single gitu ya, dan siap untuk dia isi kembali relung hatinya gitu, atau kamu sudah memiliki orang lain gitu. Jadi dia di sini ya nekat aja gitu ya, walaupun dia nggak tahu gimana kondisi kamu ya, dia nekat aja mau datang sama kamu gitu ya, mau datang ke arah kamu gitu. Dimana di sini apa yang menjadi alasan dia untuk datang kembali kepada kamu, karena dia merasa gitu, mungkin kamu juga merasa sih, entah yang dia merasa lebih kuat ya, ada chemistry, atau kamu yang merasa bahwa ada chemistry yang kuat dengan seorang ini ya, ada ikatan yang tidak bisa terlepaskan, sulit dilepaskan. Jadi bayangan kamu ada di dalam mimpi dia, ada dalam angan dia gitu ya. Wow. Oke. Ya, aku merasa dia memiliki perasaan yang cukup dalam sama kamu gitu. Entah kamu sadar atau enggak gitu ya. Dia juga memanifest hal-hal yang positif, hal-hal yang baik sama kamu ke depannya gitu ya. Dia itu ingin sebetulnya jadikan kamu tuh pasangan hidup dia, pendamping dia gitu ya. Oke, dimana gitu ya, dia saat ini sudah masuk dalam fase yang lebih dewasa lagi gitu ya, dia siap untuk berkomitmen gitu ya. Ini ada kartu komitmen juga ya, dominasinya warna ungu, berarti dia sudah healing gitu ya, sudah menemukan jati dirinya gitu ya. Mungkin di waktu yang lalu dia tuh masih childish, masih suka keluar masuk dalam hubungan, masih suka on off gitu ya, masih berpetualang ke sana dan ke sini gitu ya. Dimana ya memang hubungan kalian di masa lalu itu banyak menemui ketidakseimbangan antara satu dengan yang lain. Mungkin egonya sama-sama tinggi, sama-sama keras, nggak mau ada yang ngalah juga gitu ya. Oke, dimana gitu ya, ada sikap dominasi yang membuat satu sama lain itu menjadi tidak nyaman. Ya ini terlalu mendominasi juga sering menimbulkan konflik di masa lalu ya. Jadi saat ini dia datang kepada kamu, dia ingin menjaga kamu, dia ingin melindungi kamu, dia ingin mendominasi seperti itu gitu, dalam hal yang positif gitu ya, biar kamu tuh nggak digangguin sama siapa-siapa. Jadi dia ingin jadi superhero dalam hidup kamu ya. Wow, so sweet. Oke. Ya, dimana dia ingin mengekspresikan gitu ya, lebih banyak mengekspresikan cintanya, perasaan kasih sayangnya kepada kamu. Dan berbahagialah kamu yang resonate ya dengan energi ini. Ya, aku rasa dari sisi kamu banyak sekali trauma ya, yang mungkin di-trigger ya dengan orang ini gitu. Jadi kamu di sini juga masih agak takut untuk menerima kehadiran dia gitu, atau memutuskan untuk kembali sama dia dan memilih dia daripada pasangan kamu saat ini jika kamu sudah berpasangan di sini ya. Oke, jadi ada ketakutan, kamu masih pertimbangkan mau terima dia atau enggak gitu ya. Namun aku rasa dengan adanya komunikasi yang intens itu bisa meyakinkan kamu gitu ya, untuk nyaman kembali dengan dia gitu ya, untuk merasakan kenyamanan kembali dengan dia. Ya, dimana pada akhirnya kamu akan menemukan gitu ya kata gitu ya, bahwa dialah soulmateku, dialah belahan jiwaku, dialah true love aku gitu ya. Nanti kamu akan tersadar kok bahwa dia itu akan berubah gitu, tidak seperti aku yang dulu, tetapi aku yang sekarang kamu akan temukan itu kata-kata dari dia ya. Wah, aku sebagai penyambung lidah ini dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Energinya sangat lucu, sangat manis gitu ya di sini yang aku terima gitu.
Oke, kita lihat di kartu selanjutnya ya. Ya, dia saat ini gitu ya, seseorang ini sudah bertransformasi ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Dia sudah meninggalkan fase lama dia menuju fase hidup yang baru, yang itu akan membuat kamu kaget gitu ya dengan transformasi dia gitu. Kamu nggak nyangka gitu ya. Oke, dimana kamu akan melihat ya seseorang ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya, dan kamu tidak menyangka dia bisa berubah sehebat ini atau seluar biasa ini atau seistimewa ini gitu ya. Kamu akan merasa kagum lah dengan perubahan yang dia tunjukkan ke kamu gitu ya. Oke, dimana gitu ya dia sebenarnya merindukan gitu ya hal-hal yang romantis, hal-hal yang intim gitu, hal-hal yang akrab gitu. Jadi dia tuh ingin gitu, ingin lebih bisa dekat dengan kamu gitu, ingin lebih bisa memiliki kamu lah sebagai pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia cuma temenan atau sahabatan kan nggak bisa berpelukan, nggak bisa pegangan tangan, nggak bisa membelai kamu, tapi dia ingin ya menjadi pasangan kamu gitu, agar dia tuh bisa merasakan hal-hal seperti itu. Dia ingin dipeluk, dia ingin bisa menggenggam tangan kamu gitu ya. Dia ingin ingin lebih dekat lah dengan kamu gitu. Ya, dia itu sayang banget sama kamu ya, dia tuh sayang banget sama kamu. Dan aku ulangi lagi ya, dia tuh sayang banget sama kamu teman gitu. Orang ini tuh sayang banget sama kamu, dia ingin menjaga kamu gitu loh. Kamu tuh seperti hal yang terbaik, hal yang termanis, hal yang berharga lah untuk dia gitu. Jadi dia ingin menjaga kamu, dia ingin melindungi kamu, dia ingin selalu ada lah untuk kamu gitu loh. Apapun hal-hal yang belum bisa dia lakukan di masa lalu, dia ingin lakukan di masa ini gitu loh ya. Ya, dia berharap gitu dia masih memiliki peluang dan kesempatan untuk bisa menjadi pasangan kamu yang sepadan dan seimbang di sini ya. Oke, seperti itu. Kita lihat di kartu selanjutnya ya. Wow, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kartu, cukup ya. Langsung terbuka untuk kamu gitu ya. Sebentar. Oke, aku bacakan ya. Ya, kamu memang saat ini masih mempertimbangkan gitu ya, apakah ingin menerima orang ini atau enggak gitu. Kamu sedang berada pada sisi dualisme gitu ya, mau terima atau menolak dia gitu ya. Dimana kamu tuh masih ada ketakutan, ada trauma di sini ya, kalau dia itu hanya modus saja. Tapi aku bisa pastikan kalau ini dia nggak modus, dia tulus gitu sama kamu ya. Kamu juga ini ada kartu kamu ya, energi kamu jangan overthinking, jangan banyak mikir gitu ya, karena pemikiran kamu itu belum tentu benar, belum tentu baik gitu ya. Jadi ubahlah energi overthinking kamu menjadi lebih positif, agar kamu bisa melihat segala sesuatunya lebih real, lebih jernih gitu ya. Jadi kamu tidak disesatkan gitu oleh pikiran kamu sendiri ya, karena aku lihat endingnya itu akan happy gitu loh. Kalau kamu memilih untuk melepaskan orang ini, sayang sekali gitu, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menemukan true love kamu ini ya, di kartu kunci ini. Ya, kamu harus di sini berserah kepada
divine atau kepada semesta, agar kamu tuh tahu gitu ya bahwa apa yang dihadirkan kembali seseorang dari masa lalu itu hadir kembali itu ada maksud dan tujuannya gitu loh. Enggak apa ya, enggak, dia tuh cuma apa ya, dia kembali tuh nggak ada alasannya, nggak mungkin, pasti ada alasannya gitu. Dan alasan itu apa? Karena ada jodoh, ikatan jodoh yang tidak bisa gitu ya untuk tidak disatukan di kehidupan ini. Jadi kamu dan dia tuh semesta ingin menyatukan gitu loh ya. Memang ada ikatan-ikatan jodoh yang memang semesta tidak satukan, tapi ikatan jodoh kamu dengan orang ini itu ingin disatukan kembali, dan itu menjadi alasan bagi semesta untuk menghadirkan orang masa lalu ini kembali dalam hidup kamu ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya saja ada apa ya. Oke, di sini ada energi dari Libra ya. Energi Libra di sini meminta kamu untuk menyeimbangkan energi kamu sendiri, teman, gitu ya. Dimana ketika energi kamu seimbang, kamu bisa menemukan apa sih yang benar kamu inginkan gitu loh. Kamu bisa melihat ketulusan itu ada di dalam diri seseorang yang kembali ini gitu ya. Ya, ada energi dari Gemini juga. Kamu diminta untuk lebih aktif gitu ya, berkomunikasi dengan dia. Dengan berkomunikasi yang intens akan membuat kamu tuh tahu bahwa dia tuh beneran tulus sama kamu atau hanya modus saja gitu ya. Ini adalah pesan ya, bahwa komunikasi adalah kuncinya agar hubungan ini kembali membaik gitu ya. Dari itu apa di masa lalu ya, seperti itu. Oke, ya, kamu diminta untuk percayalah pada semesta. Semesta akan memberikan yang terbaik gitu kepada kita semua gitu ya. Memang masa lalu menjadi pelajaran, tapi tidak untuk ditakuti gitu ya. Apapun yang terjadi di masa lalu antara kamu dengan orang ini ya sudah, itu ada di masa lalu gitu, dan belum tentu terulang kembali di masa sekarang gitu ya. Karena ada rencana-rencana semesta yang memang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Jadi tidak semua orang itu yang dulunya jahat akan jahat terus, tidak ya. Yang dulunya baik juga ketika kita bertemu kembali ya, orang itu bisa juga menyakiti kita. Selalu ada peluang, siapapun menyakiti kita, baik yang kita anggap baik atau yang kita memang anggap orang itu adalah tidak baik. Kita memang jangan terlalu takut ya, jangan terlalu takut, tapi kita perlu waspada ya. Kita tidak boleh mengedepankan rasa takut, tapi mengedepankan waspada ya, itu jauh lebih baik. Dimana ya banyak hal-hal yang memang kamu pikirkan gitu ya. Kamu memikirkan apa namanya, untuk menerima orang ini hadir kembali dalam hidupmu, kamu memikirkan secara logika gitu ya. Mungkin diikuti dengan perasaan trauma kamu yang menjadikan kamu tuh ragu untuk menerima orang ini kembali gitu ya. Tidak semua teman dapat kita pikirkan secara akal atau logika ya. Kita juga harus melihat atau menyeimbangkan akal dan logika dan hati itu seimbang. Jadi kita tuh melihat segala sesuatunya jadi lebih jelas, tidak hanya sebagian aja gitu ya. Jangan menilai seseorang atau menilai sesuatu kondisi gitu ya dengan
sebelah mata saja, dengan logika kita saja atau dengan perasaan kita saja, jadinya akan rancu gitu ya. Ini ada energi dari Taurus yang meminta atau memberikan saran untuk bisa melihat segala sesuatunya dari dua sisi yang seimbang gitu ya. Dengan arti logika, kamu lihat secara objektif dan subjektif, objektif dan subjektif gitu ya, jangan tidak seimbang gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat di pesan semestanya ya. Pesan semesta untuk kalian yang menonton video ini apa coba? Ya, flourish ya. Lihatlah segala sesuatu itu indah ya. Segala sesuatu yang diberikan oleh alam semesta ini adalah indah gitu ya. Jadi berprasangkalah baik kepada semesta gitu ya. Selalu berpikiran positif. Ketika kamu berpikiran positif, maka kamu akan melihat segala sesuatunya dari sisi yang baik. Sisi yang baik yang kamu lihat, itu akan memunculkan atau akan menunjukkan kepada kamu betapa situasi atau kondisi atau seseorang ini sangat indah untuk kamu miliki, untuk kamu syukuri kepada semesta gitu ya, seperti itu. Oke, inilah readingannya, semoga kalian suka gitu ya, ada manfaat yang bisa kalian ambil dari readingan ini. Salam bahagia dari aku ya, bye bye.